Teman-teman udah pada tahu nggak sih registrasi kedokteran di Australia itu ada berapa sih? Yang pasti bisa tanpa IMC. Halo semuanya, selamat datang di Logika Getty. Bagi yang belum kenal sama aku, perkenalkan nama aku Getty. Aku adalah salah seorang dokter dari Indonesia yang saat ini bekerja di Australia sebagai dokter. Di sini aku tuh dapat sebutan IMG atau International Medical Graduates. Kali ini aku akan membahas registrasi dokter di Australia. Jadi kira-kira nih, teman-teman udah pada tahu nggak sih registrasi kedokteran di Australia itu ada berapa sih? Jadi kalau misalnya teman-teman sempat membaca atau misalnya sempat ngeliatin website di apa nih, atau aku pernah ngebahas di video-video aku sebelumnya nih. Jadi mungkin aku pernah ngebahas limited registration, professional registration, atau general registration. Nanti kita akan bahas di video ini lebih lanjut ya. Kalau misalnya berdasarkan website resmi AHPRA, ada 6 jenis nih registrasi kedokteran di Australia. Yang pertama yaitu General Registration, yang kedua Specialist Registration, kemudian yang ketiga itu Professional Registration, yang keempat itu Limited Registration, yang kelima Non-Practicing Registration, dan yang keenam adalah Student Registration. Itu adalah medical registration yang ada di website resmi. Jadi apa aja sih jenis dan apa perbedaannya ini? Di video ini aku hanya akan membahas perbedaan antara limited registration, professional registration, dan juga general registration karena aku hanya berkutat di bagian registrasi ini. Jadi point of view aku sebagai IMG atau International Medical Graduate dengan AMC Standard Pathway. Jadi teman-teman mohon dimaklumi, selebihnya teman-teman bisa akan mendapatkan informasi lebih lanjut di website resminya AHPRA. So, seperti seorang profesional di negara manapun, legalnya untuk menjadi dokter di Australia itu kita harus mengantongi license alias izin tertulis yang dikeluarkan oleh Medical Board. Jadi, in this case itu adalah Medical Board Australia atau AHPRA. Untuk mendapatkan sertifikat ini, ada banyak jalan yang bisa ditempuh nih. Di antaranya itu masuk sekolah kedokteran lokal atau yang bisa kita bilang local graduate. Kemudian ada juga dengan jalur penyetaraan yaitu kuliahnya itu di luar Australia, kemudian akan mendapatkan title IMG atau International Medical Graduates. Nah, sekarang ini aku akan jelaskan nih satu-satu mengenai masing-masing registrasi ini. Jadi untuk yang pertama itu adalah limited registration ya teman-teman. Jadi apa sih limited registration itu? Ini merupakan registrasi yang didapatkan IMG yang sudah lulus ujian MC Part 1 dan memenuhi persyaratan lain seperti tes bahasa, in this case ya English Proficiency Test, dan juga job offer di Australia. IMG tersebut eligible untuk mendaftarkan dirinya agar bisa mendapatkan limited registration dari AHPRA atau Medical Board. Limited registration ini dia itu akan berlaku selama 1 tahun dan wajib untuk diperpanjang jika ingin melanjutkan pekerjaan teman-teman sebagai dokter. Dengan limited registration post AMC1, IMG tersebut bisa bekerja di rumah sakit atau klinik, namun di bawah supervisi biasanya selama 47 minggu. Jika bekerja dengan menggunakan limited registration ini, wajib banget memiliki supervisor. Dan nanti akan ada tingkatan level supervisinya itu ada level 1, 2, 3, dan 4. Jadi untuk limited registration ini, dia punya batasan untuk bisa diperpanjang selama 1 tahun, 1 tahun sekali, itu maksimal adalah selama 3 tahun, alias sebanyak 3 kali. Nah, baru-baru ini nih aku mendapatkan kabar dari seorang dokter konsultan di Indonesia yang berhasil bekerja di Australia itu sebagai registrar. Jadi registrar itu adalah semacam PPDS lah tingkatannya. Itu beliau di bagian pediatri bekerja menggunakan limited registration tanpa penyetaraan AMC. Jadi aku mikir ternyata kalau misalnya kita itu merujuk lagi pada website AHPRA, memang ternyata ada beberapa jenis lagi nih tentang
limited registration pembagiannya. Yang pertama itu adalah postgraduate training atau supervised practice. Ini yang aku dapatkan saat ini saat aku lulus MC1 ya. Dan pada saat itu aku mendapatkan job offer di sini. Kemudian tipe yang kedua dari limited registration itu adalah area of need. Tipe ketiga adalah public interest. Tipe keempat adalah teaching or research. Aku nggak tahu bagian mana yang dokter tersebut dapatkan. Yang pasti bisa tanpa IMC. Terus kita akan bahas mengenai registrasi yang kedua. Nah, registrasi yang kedua itu namanya professional registration. Jadi dari sudut pandang IMG dengan standard pathway seperti aku, dia ini sama seperti limited registration di mana registrasi ini juga merupakan registrasi kedokteran untuk dokter yang mewajibkan dokter tersebut bekerja di bawah supervisi. Tetap dia di bawah supervisi, namun professional registration ini hanya bisa didapatkan oleh dokter yang locally graduate dari Australia, langsung misalnya habis tamat tuh langsung dapat professional registration, atau yang bekerja sebelumnya di Commonwealth sebagai dokter. Contohnya nih, dokter dari Irlandia melalui competent pathway atau IMG seperti aku memiliki IMC certificate atau lulus IMC2 kayak gitu. Jadi registrasi ini juga berlaku selama setahun dan biasanya tidak perlu diperbarui karena jika sudah melewati co-rotation, biasanya langsung konversi ke general registration. Jadi co-rotation ini jumlahnya adalah sebanyak 47 minggu alias setahun itu. Nah, lanjut yang ketiga yaitu general registration. Berbeda dengan limited registration dan juga professional registration, general registration ini merupakan registrasi dokter yang ibarat kata kita tuh sudah punya full license alias tidak lagi di bawah supervisi. Jadi meskipun dua registrasi sebelumnya itu ada masa expired selama 1 tahun, jadi tiap tahun itu harus diperbarui. Jadi harus setiap tahun itu mengeluarkan dolar lah intinya untuk perpanjangan registrasi. Tapi dengan memiliki general registration ini, kita akan memiliki kesempatan lebih luas lagi untuk mendaftar ke jenjang karir yang lebih tinggi yaitu sebagai fellowship misalnya, ataupun specialist pathway misalnya, ataupun ke permanent residency misalnya. Tapi tetap aja kita tuh harus memperpanjang setiap tahun untuk registrasi ini. Nah, untuk selanjutnya yang specialist pathway ini aku nggak akan bahas banyak karena seperti namanya itu diperuntukkan untuk orang-orang yang memiliki status specialist atau mungkin fellowship dan mungkin dari kolegium. To be honest, I don't know. Untuk masa berlakunya juga aku nggak tahu, aku belum research, mohon maaf banget. Mungkin nanti kalau misalnya suatu saat ada one day, kalau misalnya aku udah masuk specialist pathway, aku bisa share lagi lebih dalam. Oke, jadi segitu dulu penjelasan singkatnya untuk jenis-jenis registrasi dokter di Australia. Info lebih lengkapnya tentu saja ada di website AHPRA ya teman-teman. Bisa teman-teman lihat di website AHPRA di bawah ini. Tapi untuk kalau ada teman-teman punya pertanyaan atau ada yang kurang jelas, bisa tulis di kolom komentar. Atau teman-teman punya topik yang lain mau dibahas, bisa banget nih juga taruh di kolom komentar. Segitu dulu.